dalam keadaan sunat. Jangan Anda heran dengan keadaan itu, jangan. Wah, jangan-jangan di dalam rahimnya ibunya ada gunting, kok keluar sudah potong kulum? Jangan. Apakah boleh saya mengatakan, mohon maaf, apakah boleh saya katakan orang yang lahir dengan bibir terbelah itu di dalam rahim ibunya ada gunting sampai dia keluar dengan bibir terbelah? Nggak ada. Tuhan mengatakan apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan berkehendak, maka itulah yang terjadi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Musa, itu juga tidak disunat. Nabi Daud, Salomo, Harun juga tidak disunat. Tapi mereka menurut tradisi Yahudi sudah lahir dalam keadaan sunat. Seperti itu, kawan. Tapi pernah saya dengar ada orang habis bersalin, kemudian dilarikan kembali masuk rumah sakit. Apa perihalnya? Ternyata ketika dijahit sesar, tertinggal gunting di dalam. Disesar kembali, lantas dikeluarkan guntingnya. Tapi bukan gara-gara gunting itu anaknya kemudian tersunat keluar, enggak. Satu lagi, Bang. Aku tidak menemukan proper name alif lam lam ha di kitab Tanakh Yahudi. Apakah Yahudi dan umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda, Bang? Jadi gini, kawan, begitu juga ketika Anda mencari di barat objek yang bernama pisang, itu tidak ada disebut di sana dengan huruf P-I-S-A-N-G. Tapi apakah kemudian pisang itu berbeda dengan banana yang ada di barat? Karena hurufnya tidak sama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Karena ketika berbicara, gimana? Kalau proper name itu penyebutannya nggak boleh beda, Bang. Nah, kalau begitu kenapa di dalam Septuaginta tidak ada nama Elohim? Kenapa berubah semuanya menjadi Theos? Cikuk. Karena Elohim itu generic name, Bang, bukan proper name, beda. Yod-Heh-Vah-Veh disebut apa dalam bahasa Septuaginta? Aku nggak tahu, Bang. Ketawa jahat dulu. Nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Kitabnya orang Yahudi hari ini ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vah-Veh, mereka sepadankan dengan kata Allah. Yang masalah ketika Yod-Heh-Vah-Veh diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi Theos, jadinya kedewa. Gitu, kawan. Saya kira sementara untuk itu, sementara saya mau ibadah dulu. Insya Allah 15-10 menit. Dilanjut lagi nanti, teman-teman. Ada adinda saya Tahta di sini, dan teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Ada Datu, ada Otak Waras. Ya, silakan aja. Diskusi yang baik. Kita boleh tegas, kita bisa keras. Yang penting berdata. Karena pertanggungjawab ada datanya. Yang saya katakan tadi bahwasanya Tuhannya saudara kita Kristen bertanduk 7, bermata 7, ada dalam Wahyu 5 nomor 7. Tuhannya Kristen itu adalah roh, di mana roh adalah makhluk halus, tertulis dalam Yohanes 4 nomor 2, 24 dan seterusnya. Jadi semua yang saya uraikan itu berdata, tak ada satupun tak ada datanya. Ya, celakanya karena data-data ini tidak bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari orang-orang yang tidak kita kenali. Bahkan orang Kristen pun tidak kenal siapa penulisnya, dan Yesus pun tidak pernah memberikan sesuatu berupa kredit plus terhadap penulisnya atau legitimasi terhadap penulis dari kitab Perjanjian Baru ini. Itu hanya tulisan yang dituliskan kemudian hasil penyelidikan setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya ada sebuah kitab, muridnya disuruh menulis, enggak. Dengan naiknya Yesus ke langit, naik juga lah Injil itu ke langit. Tak ada lagi Injil yang beredar kemana-mana, itu enggak ada. Yesus tidak mengajarkan sebuah kitab untuk dipelajari, enggak. Yesus adalah hikmat Injil yang ketetapannya diberikan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya tidak ada murid yang kemudian menghafal dan menuliskan seluruh rangkaian firman yang Yesus lontarkan dari lisannya. Itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan sembahannya. Lalu kemudian buku itu dianggap sebagai kitab suci oleh saudara-saudara Roma yang kemudian menjadikan Katolik sebagai pegangan keyakinan atau kepercayaan.
Saya kira begitu. Saya ibadah dulu. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya masih terngiang-ngiang dengan ucapan Gurunda. Lawan ibarat ini adalah sebuah pertarungan dan alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz. Ya, Ustaz Tata, selamat siang dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat yang di bawah tap layar, kemudian yang naik yang Kristen ya, yang Kristen yang naik ya. Kita minta yang Kristen yang naik untuk diskusinya. Buat yang di bawah, yang Islam kita tunggu, kita ada dulu, kita pending dulu ya. Iya, masih ada dua Kristen ini, masih ada dua Kristen ini. Iya, silakan. Silakan Masa, silakan Tison. Masa, ada yang mau disampaikan lagi Masa atau Tison? Silakan Bang Tison. Dilanjut sebentar Bang Tison. Iya, itu harusnya yang disalahin itu tuh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tuh kok mau menerjemahkan kitabnya ke bahasa Yunani, gitu loh. Kalau dia tidak menerjemahkan ke mana? Ke Ya, salam damai sejahtera buat kalian bangsa-bangsa semuanya. lain kitab itu. Gitu loh. Jadi kami heran aja kok dibilang nyolong, ya salah orang Yahudi lah, kenapa dia menerjemahkan Septuaginta. Harusnya Anda mungkin melawan tidak, Yahudi. ya, anda mungkin tidak tahu sejarahnya, ya. Belajar sejarahnya gimana Septuaginta itu. Iya. Itu hasil daripada pemaksaan itu. Nah iya dilawan dong. Kalau misalnya Dilawan, dibunuh kok. perang, Oh, dibunuh kok mereka. salah sendiri. Kenapa Mau Yahudi dibunuh penakut? mereka. Kenapa mereka penakut gitu loh? Aduh, inilah apa bu. Ya, duduk kecil. Mr. Romeo, Meo dulu. Meo Romeo sama. Kristen. Oke, silakan. Lanjut bang, bertanya bang. Atau diskusi dengan guru kami. Diskusi aja, Om. Oh, silakan. Oh iya, silakan. Tema apa yang Anda kuasai, Bang Romeo? Silakan. Saya nggak menguasai apapun, cuman saya tahu di Kristen itu ada yang menyatakan jadi sesuatu yang tak terhampiri atau dikatakan goib nyata oleh seorang yang bernama Yesus. Ya, dia mengajar, dia memiliki saksi, bahkan gubernur Roma juga menuliskan surat tentang keberadaan dan pengajarannya gitu, Om. Jadi saya rasa enggak. Dikerucutkan lagi, lebih di ini kan, dikerucutkan lagi temanya apa? Apakah konsep ketuhanan atau konsep hidup kekal atau apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai? Silakan. Saya rasa kita udah berbicara tentang ketuhanan dari tadi kan. Oh, tentang Jadi ketuhanan. makanya Baik. Ya, silakan. Silakan. Narasinya yang menyatakan itu jelas nyata di dalam kekristenan dibuka. Sementara saya tahu pemahaman Om itu yang goib itu Om nggak berani menyatakannya. Seperti itu, Om. Ya, di mute dulu, kita gantian. Silakan Ustaz Tata, tafadhol. Ya, kita sambil nunggu Gurunda Juma, ya, insya Allah 15 menit atau paling lama 20 menit. Jadi gini, tentang Yesus ini, oke memang nyata dia. Dan saksi ada, iya benar. Yang salah itu kalian menganggap dia siapa, ini yang kalian tidak ngerti siapa dia. Kalau cuma masalah, oh, Yesus itu nyata dia, nyata memang. Tapi sebagai apa nyatanya? Nah ini yang Kristen tidak paham itu. Makanya mereka ini ngawur. Kalau ditanya siapa itu Yesus, tidak tahu mereka. Coba nanya ke Bang Juma, atau kau umat Islam, pinter dengan data-data itu, siapa itu Yesus gitu. Ya, nah coba abang sendiri, siapa itu Yesus itu? Kan nyata aja, ada saksi ada. Terus siapa dirinya coba? Pakai data aja, Pak. Silakan. Yesus itu hanya nama, Om. Jelas semua orang tahu Yesus itu nama. Yang datang itu roh, yang mengajar itu manusia, Om. Salahnya di mana? Oh, Yesus manusia bukan Tuhan berarti ya? Manusia dong, kan yang datang mengajar untuk manusia, bukan mengajar sih. Kamu agamanya apa, Om? Oh, agamanya Om? Yesus mengajar manusia, Om. Jadi agamanya kamu apa, Om? bukan manusianya.
Iya, agamamu apa, Om? Kenapa sejauh ini masih nanya agama? Nah, Saya kan berarti menyatakan nanti Yesus ingat orang. Apa yang mau mengajar. takut dia? Kenapa? Kok jadi begini pertanyaannya? Loh, Saya Karena di rasa sini- Anda kalau saya orang datang yang ke belum agamanya semua. terus saya mau dialog apa nanti? Enggak, Anda mundur-mundur terus dialognya. Saya udah maju, Anda mundur. Oke, lagi. sekarang apa yang kamu kuasai apa? Saya Agamanya sudah apa katakan, dulu? Masa Yesus saya itu nama yang datang ketika adalah nanti roh. saya, kalau saya tidak Dia tahu belajar. agamanya kamu itu apa, nanti saya mau gimana menjelaskan? Hah? Apa penyembah pohon beringin, kuburan atau apa gitu loh? Hah? Apa agamanya? Takut ketampol Bible. Anda yang mute-mute saya, Om. Ya terus apa agamanya? Anda mute-mute saya soalnya. Agamanya apa? Kristen. Oke. Terus Anda Tuhan puas Kristen kalau saya jawab Kristen? Kristen itu mentuhankan siapa? Terus Anda merasa menang gitu? Nggak ada bernarasi dari tadi. Saya Ini diskusi bang, ini diskusi. kan sudah saya katakan, kami menyatakan Yesus itu yang mengajar sebagai manusia. Oh, sebagai manusia. Saya rasa Anda orang berilmu kan, paham bahasa gitu. Iya. Berarti Kristen tidak mentuhankan Yesus ya? Siapa yang mentuhankan? Bukankah dia yang berkata, engkau menyatakan aku guru dan Tuhan, itu udah benar. Tapi ketika aku Carikan aja, tak carikan lawan. Ini potan ini. mencuci Potan apa kaki ini? murid-muridku, Tunggu. Kamu itu Kristen Ya, tuh, nanti. jangan dikeluarkan gitu tuh. Waduh. Saya mau nanya nih, Ada Tison ini. Tison menyebut bahwa Yesus itu ada Bapa itu sendiri. Tadi yang bilang itu siapa itu Romeo itu? Itu bilang bahwa Yesus itu hanya utusan. Gimana itu? tadi Anda mengatakan Yesus itu siapa? Nah, siapa? Ya, Yesus mengakui dirinya dia adalah Tuhan. Di mana? Naik lagi Romeo, naik lagi. Datanya ada. Di mana datanya? Mana datanya? Datanya dia Nah, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. oke, pas dua ini. Oke, dah apa-apa ya, itu Tuhan udah. Oke, Matius itu Tuhan 4 udah. ayat 7. Oke, sudah satu-satu dulu. Sudah, Jadi satu. kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, anggaplah Tuhan. Oke. Sekarang yang namanya Tuhan di situ ditulis kuasa nggak? Tuhan, jangan kau bolak-balik. Oke, ya sudah. Yang namanya Tuhan itu kuasa nggak dia? Yang namanya Tuhan itu. Ya dong. Iya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Ya dong. Oke. Ya, sebutkan datanya bahwa aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku Tuhan. Nah, coba di mana? Hah? Yesus itu kan adalah sang firman. Coba baca artinya Tuhan apa begini. bukan? Ini tunggu dulu. Katanya Tuhan. Konsep kekristenan jangan kau pakai seenak jidatmu. Ya, terus Gitu. gimana? Kalau Jangan, seenak jidatmu, jangan ini ya, jangan nyerang pribadi ya, jangan nyerang pribadi. Jadi Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus itu firman. Ya, dia kan Ya, berinkarnasi, dia kan, apakah Yesus yang firman itu menerima firman? dia kan berinkarnasi menjadi manusia. Oh, menerima firman. Loh, kan kamu tanya tadi, Iya. Yesus itu siapa? Saya bilang dia mengakui Siapa? dirinya Tuhan. Nah, terus Lu Tuhan. Yesus Oke. siapa? Kalau Tuhan Dia- itu mana kuasanya Tuhan Yesus itu? Kan katanya dia Tuhan. Kuasanya apa? Loh, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dia sudah ada. Apa kuasanya? Loh, menciptakan langit dan bumi kan menciptakan langit dan bumi dalam Oke, sekarang dalam pakai data aja, pakai data. Pada mulanya ayo Yesus ayo menciptakan langit dan Kejadian bumi. 1 ayat 1 ayo tengok. Nah, di situ ya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Kejadian Ya, kan 1 ayat 1. dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu kan Allah. Iya, salah. Allah yang menciptakan. Coba ini ya. Loh, Coba sekarang ini. begini. Ini kita Masa pakai kamu yang data lebih ya. tahu Betul, tentang betul, betul. kitabku Tenang, daripada tenang. Bibel kamu tuh ada di otak saya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1 pertama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad
tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan di situ. Oke? Oke, gimana? Silakan pakai data bahwa Yesus yang menciptakan. Di mana datanya? Jangan pakai pada mulanya firman, lalu firman itu apa itu? Firman itu ada, Pak. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Perkataan itu tidak pernah menjelma. Coba baca yang mana datanya firman itu perkataan. Coba baca Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15 16, Yeremia 30 ayat 4. Yes, Jangan di mute ya, jangan di mute. Loh, kamu udah Sekarang kamu menafsir. Sekarang begini, saya mau tanya. Sebenarnya oleh itu siapa? Biar tidak saling biar tidak saling Oleh tindih suaranya. siapa? Coba jawab dulu. Sebentar dulu, gantian ya, biar tidak saling tindih suaranya. Udah. Biar nanti teredukasi. Tolong kalau Gini, Samio, sekarang- jangan di mute oleh host, tolong dipatuhi dulu. Waduh. Siapa coba? Oke, kita satu-satu ya. Pelan-pelan aja lah. Itu ya, sekarang Bang Romeo dulu, Bang Romeo. Apa kita benar Yesus pelan-pelan yang aja lah. menciptakan langit dan bumi, Bang Romeo? Silakan Bang Romeo. Ya, silakan. Ya, masalah yang menciptakan itu kan kita taunya dari kitab Musa yang dia tuliskan itu dalam 5 kitab di Perjanjian Lama ya, Bang. Kita nggak bisa lepas dari tulisan Musa, karena Musa sendiri mengakui tulisannya itu diilhamkan lewat dia. Lalu siapa saksi valid di penciptaan itu? Tentu kita hanya membaca dan menerima informasi dari dia. Nah, kalau masalah kausa primitif atau dikatakan Tuhanlah segala sesuatu dan mula dari segala sesuatu, ya. Kalau Abang katakan Allah, Bang Romeo, hendak Abang jelaskan dulu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Silakan. di komal Anda, pasti Anda lebih senang saya katakan Allah lah yang menciptakan bumi ini. Ya enggak, menurut Kristen. Menurut Apa? Anda, Yesus apa? Di dalam Kristen juga Allah kan tulisannya ALLAH. Sekarang menurut Yesus Potan, ya? menurut Potan siapa? Silakan. Potan. Allah itu dengan Allah Kristen itu beda. Mau muter-muter. Yang menciptakan alam semesta adalah Potan, Bapa, Potan. Firman, dan Tan, Roh Kudus. pertanyaannya apa, Jadi Tan? jangan samakan Allah orang Tan, Islam Potan. dengan Allah Kristen. Pertanyaannya Itu apa, beda. Tan? Tan. Pertanyaan saya, Tadi Anda Pertanyaannya ini bahwa siapa yang Yesus- menciptakan langit dan bumi? Kata Romeo itu Allah. Nah, kata kamu siapa, Tan? siapa sebenarnya Allah Islam? Siapa sebenarnya? Coba Terserah menurut kamu siapa? Kalau itu ini. Tadi Anda bilang bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Coba pertanggungjawabkan bahwa Anda tadi ngomong bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Kristen yang lainnya Bang Romeo tidak. Dia bilang bahwa ALLAH yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. firman Allah yang menjadi manusia. Kejadian 1 sampai 3, firman Allah pencipta, lalu firman Allah menjadi manusia. Jadi di dalam kejadian gini. Tan, Potan, nggak usah panjang-panjang, Tan, nggak usah panjang-panjang. Intinya ngerti gini ya. menjadi manusia. Jadi Tuhan dengan firman itu beda. Tuhan Allah itu nggak punya ada saya- bisa menciptakan gitu. Islam. Kesurupan dia. Coba jawab dulu. Jawab dulu. Tak buat mainan aja lah. Jawab dulu. Nggak usah dijawab. Ya, Kamu di- kan di- jawab. Lebih baik berdiskusi dengan Bang Romeo ini, Romeo. Dia tidak menghujat ya selama ini, jadi jangan diturunkan. Kecuali menghujat langsung tendang ya. Teman-teman yang menghujat di komat ini langsung ditendang. Ya, tata bahasanya pun bagus ya Romeo. Ya, Bang Romeo silakan. Apakah benar pada waktu di kejadian lama itu dinyatakan bahwa ada Yesus yang kemudian menciptakan langit dan bumi, Bang Romeo? Silakan dilanjut materinya. Yesus itu kan nama dikenal di abad pertama oleh mereka-mereka yang mendengar penyampaian yang dari murid-murid itu ya. Dikatakan Yesus ada datang mengajar, di mana seorang pembaptis yang pada mulanya masih melaksanakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Dia membaptis dengan air, lalu dikatakan ada yang lebih berkenan nanti yang akan membaptis kau dengan Roh Kudus, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi dia hanya nama.
Tapi setelah pengajarannya dia sebagai manusia sebenarnya menyatakan bahwasannya roh yang di dalam kita itulah yang harus kita kenal. Artinya walaupun dia sebesar kecil semut, tapi kalau berkuasa haruslah kita pahami. Dalam kuasanya itulah kita mengenal adanya sang pencipta atau sang kreator tadi. Sebab sebelum itu nggak ada yang bisa mengenal dia. Ya, bahkan suaranya pun nggak bisa terlihat. Bahkan Yesus menyatakan, sebelum aku yang datang itu semua pencuri, katanya, Bang. Semuanya pencuri yang datang sebelum aku, kata Yesus. Nah, di sini mungkin saya dan Kristen juga akan bertentangan dalam hal ini. Sebab banyak Kristen yang akan membawakan sesembahan orang Yahudi menjadi sembahan di Kristen. Nah, ini yang satu hal yang paling aneh ketika Musa mengatakan inilah nama Tuhanmu, yaitu Yahweh. Tapi Yesus mengatakan yang datang sebelum aku itu perampok dan pencuri. Aku datang dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Justru kamulah yang dengki kepadaku di dalam kebenaranku. Makanya aku tersalib oleh karena dengkimu, bukan penebusan. Apa yang ditebus? Tapi orang Kristen di gereja selalu menempatkan Yesus sebagai domba, sebagai hewan yang akan disembelih, darahnya sebagai upaya perdamaian antara mereka dan Tuhannya. Hal ini sangat serong sekali, abang-abang ya. Artinya, saya juga menyatakan keluarlah dari gerejamu ketika engkau dibawa dalam satu bangunan itu langsung ke neraka gitu. Apa yang kau dapat di situ ketika kau nggak mengenal sang Bapa di dalam Yesus itu tadi? Nah, di sini juga sahabat-sahabat kita Muslim juga saya ingin bertanya, apakah Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Gitu, Bang. Oke. Kalau nanya ke Muslim, pertama, Tuhannya para nabi itu dalam Islam sama. Ya, kita pakai data-data. Nanti saya juga tak kolaborasi dengan Bible nanti. Pertama, Tuhannya para nabi itu sama. Ini dalam surat Al-Baqarah 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Makanya di ayat ini dijelaskan, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan semua para nabi itu. Ya, makanya di ayat di surah Al-Baqarah 132 juga sama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Tuhannya para nabi baik Abraham, Isa, Yakub yaitu Allah. Ya, juga di dalam Al-Baqarah 133. Nah, jadi dalam Islam sama. Makanya ketika umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada berapa? Satu. Qul huwallahu ahad, Esa 1. Tidak bisa dilihat Keluaran 3 tidak bisa dilihat Al-An'am 103. Ya, terus tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Jadi Tuhannya umat Islam ini sama seperti nabi-nabi yang lain, yaitu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, sama langit, tidak mau turun. Nah, kita buktikan dengan perjanjian lama. Musa, apa kata Musa? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kita pindah lagi ke perjanjian baru, sama. Hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Sama kan? Jadi Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang Esa tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Sama. Nah, Tuhannya Kristen ini yang beda, yaitu Tuhannya 3 manusia lagi, serupa karena turun jadi manusia. Nah, itulah Tuhannya Oten ya, gitu. Lanjut, silakan. Ya, silakan Bang Romeo, tolong ditanggapi. Ya, saya paham yang dimaksud Tuhan Kristen itu 3. Ada satu doktrin, dogma yang mengatakan kepribadian dari yang mereka kenal sebagai sang sumber itu ada 3.
Bukan artinya saya juga nggak paham tentang keberadaan yang mereka narasikan. Saya tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada. Tapi janganlah engkau mengatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Di sini sering saya narasikan bahwasannya Yesus sendiri juga bilang, aku datang dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Tapi mereka tetap mengatakan bukan, tidak, dan is not antara pribadi-pribadi yang satu dan yang lainnya. Ini merupakan suatu hujatan kepada Roh Kudus sebenarnya. Tanpa sadar dia bukan Kristen. Seperti itu abang. Jadi kalau saya tetap mengatakan di luar dari Yesus kamu akan mengenal iblis. Kamu nggak boleh mengenal sesuatu apapun di luar dari Yesus. Sebab hanya Yesus yang mengatakan aku dari atas dan menyatakan otoritas yang atas. Dalam hal di sini menyatakan otoritas yang atas. Dalam hal makasih udah direkam ya. Jadi algoritma pikirnya mungkin gini bang, saya mengumpamakan seperti kunci dan anak kunci, tangga dan anak tangga. Bukankah tangga nggak harus melahirkan anak tangga kan? Tapi keberadaan anak tangga itu wajib. Dan Yesus mengatakan yang kalian tidak kenal sekarang aku nyatakan. Di situ. Jadi saya rasa seorang Islam pun paham apa yang saya katakan, karena ketika abang mengatakan Allah, berarti abang hanya sampai kepada tingkat langit Musa. Arti Anda sendiri belum mengenal siapa itu Sang Rob. Gitu ya kan. Nah, disinilah harusnya kita sama-sama, tapi saya tahu apakah mungkin Islam berani membuka yang goib menjadi nyata? Itu pertanyaannya, Bang. Silakan Ustaz Atta, sebelum ke Gurunda barangkali. Ustaz Atta, silakan. Ya sedikit dulu ya. Jadi gini ya, kata-kata Yesus berasal dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Ini hal-hal kayak gitu tuh banyak ayat-ayat kayak gini. Untuk murid-muridnya itu sama juga. Misalnya Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Atau 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Atau 1 Yohanes 4:13, kita tetap di dalam Allah. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh banyak ya, bukan hanya untuk Yesus kayak gitu. Cuma ini abang Meo ini kurang otennya, Kristennya. Nggak tahu saya masih arah kemana dia ya, karena sangat berbeda dengan oten-oten yang lain. Jadi mau saya lewat mana nyerangnya itu nanti. Karena sangat beda ini, denom gimana belum tahu saya. Ya. Mau saya dengerin dulu. Itu nanti langsung Bang Ardi, ya, assalamualaikum. Untuk Gurunda Juma kalau aktif langsung aja Bang. Karena Gurunda nanti. Karena ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena kita ini cuma nunggu. Karena Bang Juma masih ada kegiatan beliau. Jadi kita ngisi waktu. Oke, silakan. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif, Ustadz Tahta, Bang Wata Waras, Waalaikumsalam. semuanya teman-teman yang ada di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, saya juga masih ini ya, kesimpulannya saya juga masih teman kita yang menyatakan Kristen ini Bang Romeo ini masih abu-abu kayaknya. Ketika ditanya siapa pencipta Tuhan, dia malah sang sumber yang diberitahu oleh Yesus. Artinya Yesus itu bukan pencipta ya, bukan pencipta. Kristennya apa Ustadz? Kristennya apa? Nah ini kurang tahu, saya masih abu-abu ini kayaknya. Ya, gerejanya di mana sih? Silakan Bang Romeo dijelaskan. Sebelumnya assalamualaikum dulu buat abang yang baru datang ya. Waalaikumsalam. Mungkin abang agak kewalahan ketika berdiskusi dengan saya udah tahu, sebab saya kan memang nggak berdiri dari doktrin manapun, termasuk Oneness, GO, dan Tritunggal itu. Oke. Nah, saya lebih berkiblat kepada sabda Yesus itu sendiri yang mengatakan, aku datang dari dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang apa itu kebenaran. Tertulis di mana itu Bang? Di ayat tadi Yohanes 8 ayat 32. Iya.
terus firman itu tertulis dalam kitab Taurat mereka. Ada kitab Taurat mereka yang harus digenapi. Berarti Gitu. Nah, berarti hanya percaya perkataan Yesus, yang bukan perkataan Yesus nggak percaya gitu ya? oh jelas bang, sebab kami kan murid Yesus, bukan murid Paulus, toh? Enggak, gini pertanyaan saya. Anda hanya percaya yang tulisan warna merah aja kan yang ada di Bible, betul nggak? Tidak juga, tidak juga. Oh enggak Dia juga. akan menyingkronkan juga apa yang dimaksud dari Yesus di sini. Sebab satu pegangan kami Yohanes 7 ayat 7 bang. Di sini banyak orang nggak bisa memecahkan Yohanes 7 ayat 7 ini. Inilah alasan Yesus datang. Coba silakan abang pecahkan dulu coba Yohanes 7 ayat 7. Oh enggak, sebentar. Sebelum ke Yohanes 7 nomor 7, saya ingin tahu dulu Tuhannya abang tuh siapa? Berapa? Yesus. Itu dulu. Saya katakan Yesus. Tuhannya Makanya saya Bapak. suruh Anda Tuhannya- pecahkan Yohanes 7 ayat 7. Ya baik, sabar ya Pak. Tuhannya Anda adalah Yesus gitu kan? Betul. Ada nggak Tuhan selain Yesus Pak? Tidak ada. Berarti hanya Yesus. Iya. Berarti Yesus yang Tuhan itu yang apanya? Rohnya atau dagingnya? Yesus itu nama mas. Yang datang itu roh, yang mengajar itu manusia mas. Nama, betul nama. Pertanyaan saya, dalam sebuah nama ada individu nggak? Saya rasa bukan individu tapi karakter atau roh yang membawa dari ciri khas sifat dari nama itu mas. Nggak, yang ngasih nama Yesus siapa Pak? Yesus itu nama yang diberikan oleh Gabriel. Di mana tertulis ada Yesus gitu Pak? Di Alkitab. Coba ayat berapa? Anda baca Alkitab kah atau tidak? Iya. Coba kasih tahu saya. Kalau nggak baca Alkitab ya saya minta Anda baca Alkitab juga supaya kita nggak receh. Saya gitu, saya bukan cuma membaca terjemahan Pak. Original teks Anda pada abad keempat yang Anda sendiri nggak bisa baca, saya bisa baca Pak. Justru Anda yang lucu ketika nama ini sudah diperdebatkan, Anda masih bertanya siapa itu nama. Enggak. Gini. Anda Jangan kan menuduh kelihatan saya. Anda konyol gitu loh. Sabar, Kita udah sabar jauh. dulu, Pak. Sabar Saya dulu. minta tadi kita udah sampai Ya, kepada ya, Yohanes ya. 7 ayat 7. Anda pecahkan Ya. dulu di situ. Sabar dulu Pak. Kan gini, Anda kan mengatakan saya nggak baca Alkitab. Saya terangkan dulu, saya jawab pernyataan Anda bahwasanya saya bukan hanya membaca terjemahan Anda Pak. Kan Saya Anda nggak peduli Anda baca apa mas. Ya sabar Saya nggak dulu. peduli mas ya. Yahudi juga bacaannya banyak, tapi tetap sabar aja dulu. mereka idiot. Iya sabar dulu Pak. Oh kalau idiot itu Yohanes Pak, betul, sepakat saya. Yohanes itu idiot. Terus sama siapa?